Oke, baik Kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak-kakak, guru PJOK hebat yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya kakak-kakak yang ngajar di Kecamatan Rakit Kulim dan Lubuk Jaya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat ini, kita dapat berjumpa kembali, kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini, melakukan kegiatan belajar tatap maya dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK gelombang 1. Mudah-mudahan kita semua yang berada dalam ruang virtual ini beserta keluarga kita juga hendaknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kakak-kakak, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi melanjutkan kegiatan kita. Mungkin kakak-kakak sudah mengeksplor kegiatan pembelajaran mandiri di LMS terkait materi-materi yang telah kakak pelajari. Di sini kita kuatkan kembali pemahaman-pemahaman kita. Selama 2 JP ke depan nanti, mari sama-sama kita maksimalkan kegiatan tatap maya kita ini. Semoga berjalan dengan lancar hendaknya tanpa ada halangan apapun. Baik, untuk kesepakatan bersama, kakak udah paham dan ngerti semua. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Jadi saya berharap apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dijawab, saya mohon untuk segera jawab di fitur chat. Dan jika ingin bertanya atau mau memberikan sanggahan atau mau memberikan berbagi dalam pembelajaran kita, silakan klik reaction sebelum bertanya. Dan apabila ada gangguan teknis, itu hal wajar. Mungkin kondisi cuaca juga mungkin sekarang udah mulai mendung nih. Silakan kembali lagi ke ruang virtual ya. Semoga kegiatan ini kita berjalanlah dengan baiknya. Selanjutnya kita melanjutkan kuatkan pemahaman tentang modul 21 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sebelumnya kemarin pembelajaran 1 selama 3 JP waktu hari Rabu dan dilanjutkan pada hari Kamis juga kemarin tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak selama hari ini yaitu 2 JP. Oke, baik kakak-kakak. Kita peserta akan saling belajar berbagi ya, belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Nanti kita akan lakukan kelompok lagi. Saya berharap lebih aktif lagi nanti di kelompoknya. Jadi pada saat presentasi kawan-kawan bisa membahas dan mempersiapkan nanti kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Selanjutnya, ya agenda kita pada sesi siang hari ini, kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Setelah itu kita berbagi dari hasil berburu tadi, referensi penyajian tugas gerak, dan selanjutnya kita refleksikan hasil dari berburu dan berbaginya tadi. Sama-sama kita semua dapat memberikan penyajian tugas gerak dari hasil yang kita dapatkan nanti, kita berbagi, setelah itu kita refleksikan. Kita review singkat masalah materi kemarin ya, tentang 9 aspek dan 4 kriteria yang telah kita praktekkan, kakak-kakak semua juga. Ada juga tentang 3 pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab kemarin tentang yang pertama itu tentang tema mendapatkan perhatian peserta didik ya, oleh
sudah diwakilkan kemarin oleh kelompok Kak Udin. Sangat menarik sekali bagaimana cara kita mendapatkan perhatian peserta didik dengan pertama ya kembali kepada diri kita untuk bagaimana memberikan penampilan yang menarik yang pertama yang telah disampaikan oleh Kak Udin kemarin. Terus di kelompok kedua kemarin juga udah tentang konten dan aspek organisasi penugasan ya. Kita juga guru PJOK harus bisa memaksimalkan konten-konten. Kemarin Kak Jaya juga udah menyampaikan perihal konten ataupun tugas-tugas yang diberikan walaupun aset di sekolah banyak kekurangan, tapi karena kita guru olahraga banyak pemikiran atau ide-ide terbaik kita, jadi kita bisa maksimalkan dengan kondisi aset di sekolah yang masih kurang. Terus yang ketiga masalah isyarat atau Q. Ya, sudah dibahas oleh kelompok Kak Zulfikar bagaimana memberikan isyarat ya kepada peserta didik kita agar peserta didik kita tidak bingung tentang pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Baik, untuk sedikit kita berdiskusi masalah materi kita ini ya kakak-kakak. Kita akan berburu referensi. Berburu referensi di sini kita akan menyajikan penyajian tugas gerak. Jadi nanti kita akan melakukan tugas gerak. Sebelumnya ya ada yang mungkin perlu kita bahas lagi atau ada masih kurang kemarin. Boleh kakak-kakak memberikan atau masukan terkait materi yang kemarin. Mungkin kita berbagi saja Kak, berbagi pengalaman dari hasil yang telah kita lakukan selama di pembelajaran kita di sekolah tentang bagaimana menerapkan perhatian peserta didik agar betul-betul lah peserta didik itu mau seutuhnya memperhatikan pelajaran yang kita terapkan ya. Betul-betul mengerti juga apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Padahal sebenarnya PJOK ini rasanya pelajaran yang sangat menyenangkan. Karena kenapa? Karena disinilah kita dapat melihat bagaimana ketertarikan dan perasaan peserta didik kita saat mengikuti pembelajaran PJOK. Di situ kita dapat melihat peserta didik kita ya kadang saking semangatnya ya mereka lebih duluan ingin melakukan pembelajaran tersebut. Sampai-sampai kita kadang guru PJOK belum datang aja ke kelas, kita udah dijemput di kantor kita. Nah, begitulah saking favoritnya mungkin pelajaran PJOK ini di mata anak-anak peserta didik kita. Baik kakak, mungkin kalau nggak ada yang mau berbagi perihal materi yang kemarin, kita lanjut melakukan berburu referensi penyajian tugas gerak. Kita akan lakukan dengan pembagian kelompok. Durasinya lama nih Kak, 40, bahkan mungkin lebih dari itu nanti. Ya, saya berikan waktu 45, 1 JP untuk berdiskusi kakak-kakak dalam kelompok. Di mana berburu referensi sesuai dengan keterangan yang kakak lihat di layar. Peserta akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya akan saya pisah lagi dari kelompok kemarin. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses belajar PJOK. Ya, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Jadi nanti link ini ya saya sematkan nanti, saya kirim ke grup, kakak-kakak bisa membukanya. Kalau lewat laptop kakak-kakak mudah membukanya, tapi kalau menggunakan HP ini susah bukanya. Tapi nanti hasil ininya saya screenshot saja. Tadi saya sudah juga berikan
screenshotnya di grup. Silakan kakak lihat lagi. Ya, ada tabel dan pertanyaan-pertanyaan untuk berburu referensi di situ. Durasi berburu referensi nanti saya berikan selama lebih kurang 45 menit atau 40. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room atau ke ruangan awal. Saya akan membuatkan kelompok dulu. Bentar kakak, biar kita semuanya belum ada yang masuk nih, baru 8 orang. Berarti kalau 3 ada yang berdua nanti nih, satu kelompok. Saya buat breakout room dulu. Cuaca sudah mulai tidak bersahabat nih kayaknya. Sudah mulai mendung. Oke kakak, silakan masuk ke ruangan masing-masing, ke breakout room. Ada kelompok 1, ada Ko Asladipa sama Kak Zulfikar. Breakout room 2, ada Kak Aldo, Kak Fajar sama Kak Sri. Breakout room 3, ada Kak Udin sama Kak Usman. Silakan saya bagikan sekarang. Oke kakak, silakan join ke kelompoknya masing-masing kakak. Silakan kakak join ke dalam kelompoknya masing-masing.
Disuruh ngapa nih Mas Bayu? Ting, Ngapa nih? ini apa yang dikerjakan, Jay? Entah. Awak baru masuk. Awak baru masuk. Sama, abang juga baru masuk nih. Nggak tahu apa yang dikerjakan belum. Tiba-tiba lah apa ya? Selamat datang suhu, Mas Ricci. Wah, ada Mas Echiro Pak ya? Alaman tuh. Udah kita serahkan sama Mas Ricci. Tuh. Oh, diam aja lagi. Iya. Apa nih? Baru masuk awak nih, nggak tahu apa-apa. Mana nih? Kok sepi? Tugasnya apa ini? Hah? Tugasnya apa? Nggak tahu. Aku baru masuk, baru bisa masuk. Ya podo. Baru masuk juga. Yang udah lama Tadi Mas Bayu. Kak Fajar Bayu tadi yang lama udah di sini kayaknya terpantau tadi. Paling lama deh tuh. Iya. Mana dia nih? Kak Fajar Bayu. Tidur mungkin.
Mas Ricci, iki panggang ngene wae iki piye ceritane?
Oke, baik kakak. Mungkin kakak sudah melakukan diskusi di dalam breakout room yang telah kita lakukan tadi lebih kurang selama 40 menit. Mungkin kakak telah mendapatkan jawaban-jawabannya. Jadi di sini mungkin kondisi kegiatan kita dalam breakout room ini tidak berjalan dengan efektif. Dikarenakan mungkin kakak ada kesibukan atau kegiatan lain. Ya, tapi di sini saya berharap dalam kegiatan ini kita dapat berbagi pengalaman kita dalam belajar, dalam mengajar, sehingga kita sama-sama memperkaya ilmu, pengalaman kita di dalam pengajaran, saling berbagi. Ya, saya harapkan begitu, Kak. Jadi dalam kegiatan BOR ini juga betul-betul lah kita aktif gitu hendaknya sama kawan-kawan. Contoh dalam pembelajaran di SMA ke sekolah dasar kan beda. Jadi dari kita SD pengen tahu juga nih pembelajaran di SMA itu seperti apa gitu. Tapi mungkin karena kakak-kakak mungkin di tempatnya ada kesibukan atau kegiatan lain, ya mudah-mudahan kakak bisa mengerti bagaimana pembelajaran yang efektif itu. Dan kita semua dapat menerapkannya nanti di sekolah kita masing-masing. Baik kakak, langsung kita diskusikan saja hasil yang telah kakak dapat sama kawannya tadi di breakout room. Kita mulai dari kelompok 1 lah, kelompok Kak Zulfikar tadi. Silakan Kak Zulfikar, kita berbagi. Halo, ya Kak. Ya, silakan Kak. Dengar Kak? Jelas Kak, jelas. Lanjutkan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 1 bersama dengan Bapak Ustadz IPA ingin mempresentasikan tugas kelompok kami ini, yaitu tentang 3 aspek. Itu yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga, isyarat atau cue. Di sini yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik, kami memilih itu yang C, atau yang ketiga itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini yang kami fokuskan itu meminta siswa untuk dapat fokus terhadap apa yang kita sampaikan kepada peserta didik tersebut dan memperhatikan gerakan-gerakan yang kita contohkan. Kemudian yang kedua itu penerapan kontennya itu keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami memilih yaitu gerak passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang kami lakukan yaitu yang pertama itu siapkan tubuh dalam posisi jongkok. Kemudian kedua lutut ditekuk dan badan sedikit bungkuk ke depan. Yang kedua, dua tangan dirapatkan dan dijulurkan lurus. Yang ketiga, gerakan tubuh ke arah datangnya bola. Yang keempat, dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Yang kelima, naikkan kedua lutut dan pinggul, serta angkat tumit dari lantai. Kemudian, perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Yang ketujuh, alihkan berat badan ke depan. 8, gerakan pinggul ke depan. Kemudian, pindahkan berat badan ke arah sasaran. Jadi itulah urutan gerakannya. Kemudian yang ketiga yaitu isyarat atau clue pembelajaran. Di sini isyaratnya dalam passing bawah dalam permainan bola voli. Yang pertama isyaratnya kita memastikan itu kepada siswa siapkan tubuh dalam posisi jongkok, kemudian itu bergerak ke arah datangnya bola. Itu kita harus mengisyaratkan kepada peserta didik itu bergerak ke arah datangnya bola. Kemudian genggam jari-jari tangan,
Kemudian tekuk lutut dan tahan tubuh dalam posisi rendah. Buka kaki selebar bahu dan berat badan bertumpu pada kedua ujung depan kaki. Kemudian rapatkan dan luruskan dua lengan di depan badan, dua ibu jari menempel dan lurus sejajar. Gerakan terakhirnya yaitu saat bola datang, dorong kedua lengan ke arah bola bersamaan dengan lutut dan pinggul bergerak naik. Jadi itulah isyarat yang disampaikan biar anak peserta itu bisa dapat melakukan gerakan tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun yang ditambahkan, mohon untuk ditambahkan. Terima kasih Kak Fasil. Itu. Baik, Kak Zulfikar, terima kasih atas pemaparan materinya, cukup baik ya, sangat baik sekali juga Kak Zulfikar memaparkannya. Mungkin di sini ada kakak-kakak lain yang ingin memberikan masukan atau sanggahan atau pertanyaan. Kita saling-saling saja kakak-kakak. Kalau saya melihat di sini Kak Zulfikar kan menerapkan keterampilan dalam passing bawah nih. Passing bawah, ya. Lagi kalau anak-anak SD itu kan misal dia ya betul-betul belum pernah melakukan kayak passing volley, kan gerakannya tuh masih kaku sekali tuh anak-anak tuh kan. Nah, jadi kita tuh kayak mana ya, memberikan syarat atau cue-nya itu agar peserta didik itu betul-betul memahami bagaimana pas penerimaan bola itu dengan tangan yang betul-betul di mana area tangan yang pas gitu kan. Kadang kan kita udah pas nih mempraktekannya atau memberikan arahannya, tapi kan karena kemampuan peserta didik kita itulah yang masih belum sejauh mana dia memahami. Jadi makanya perkenaannya tuh ada kadang di bagian atas, ada di bagian bawah tangan. Jadi belum ya karena itu kan proses juga. Jadi menurut saya bagaimana nih Kak Zulfikar untuk memberikan penerapan belajarnya itu? Ya menurut saya Kak, yaitu yang pertama kita kan yaitu urut apa yang namanya itu contoh apa namanya itu gerakan posisi lengannya yang baik kan kita kasih tahu dulu. Nanti pas kita coba sama anaknya, jika gerakannya itu salah, itu kita beri masukan dan kita beri contoh gerakan yang benar. Mungkin itu yang pernah saya lakukan Kak. Ya, kan kita juga bisa sedikit mengasih informasi juga bagaimana tumpuan kaki juga kan mempengaruhi juga tuh kan Kak Zulfikar, kakinya agak fleksibel kan, agak ditekukkan dikit seperti supaya hasil passingnya baik gitu. Ya ada cukup lumayan inilah, namanya anak-anak baru belajar ya juga butuh proses ya Kak ya. Ya. Jadi kebanyakan Kak kalau pengalaman Kak, jadi kan kita yang pikir paparnya itu sesuatu yang relevannya yang perlu kita lakukan kan, tapi yang kita papan tuh pasti ada kekurangan pas kita praktekkan sama anak. Jadi pengalaman pikir kalau mengajar gitu kan Kak, kebanyakan anak tuh passingnya tangannya itu masih kaku, kemudian perkenaan bolanya kebanyakan di pergelangan tangan Kak, bukan di atas lengan bagian tengah. Jadi itu. Ya, betul loh Kak Zulfikar. Mereka tidak bisa mengetahui arah yang tepat kan, kadang kalau bola datangnya agak belum sampai kan dia bisa maju ke depan gitu kan. Kalau bolanya agak lebih dia bisa mundur ke belakang, cuma karena kondisi pemahaman mereka belum paham, jadi ya mungkin kita masih bisa lah ngasih pembelajaran atau pengertian yang lebih gimana gitu ya, supaya anak-anak tuh bisa mengerti ini seperti ini loh. Entah kita bisa menerapkan sebelumnya kayak menampilkan video atau apa gitu kan, nah bisa juga biar anak tuh lebih memahami. Oke, terima kasih Kak Zulfikar. Ya, sama Kak. Kita lanjut ke, ada lagi kakak lain yang mau memberikan tanggapan atau bertanya kepada kelompok 1 sebelum kita lanjut ke kelompok 2 nih. Kak Aldo. Masih adakah Kak Aldo di sini? Kak Sri.
Kak Udin pun juga nggak ada di sini nih. Pada mana anggota-anggota kita nih udah berkurang. Kak Ricci. Nah, ini Kak Udin nih, udah masuk Kak Udin. Kak Udin, silakan Kak Udin. Halo Kak Udin. Baik, Kak, dari pertama dulu Kak. Nah ini Kak. minta bantu dulu pembawa acaranya Kak Usman. Apa langsung aja? Langsung aja Kak Udin. Oke, baik. Kami akan mencoba hasil diskusi dari kelompok 3 yang kami kasih nama ikan emas. Baik, di sini ya. Cepat aja lah Pak Udin. Banyak duit kan Mas tuh. Oke, agak saya perbesar dulu sebentar. Oke, yang kami bahas di sini adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, mendapatkan peserta didik ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah menetapkan tanda. Kemudian yang keduanya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ketiganya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Keempat, menggunakan waktu yang efisien. Jadi menetapkan tanda di sini. Tanda yang kami maksudkan adalah tanda begitu salah satunya berbunyi bel, maka kelas ini harus masuk. Kemudian siswa dipersilakan untuk mengganti pakaian. Itu kan salah satu tanda. Kemudian tanda yang kedua, mungkin jangan ada keluar dari kelas sebelum ada perintah dari guru. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan. Lingkungan di sini yang kami maksud mungkin adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah di sini mungkin yang berada di jalan lintas, di dekat jalan lintas. Mungkin pada saat kita bersuara, suara kita kalau kecil mungkin akan terdengar oleh berisiknya kendaraan yang melintas. Ataupun faktor keselamatan, kita usahakan bermain jangan di dekat dari jalan lintas. Kemudian faktor yang kedua, mungkin di sini adalah bagaimana caranya agar ya. Dari cuaca mungkin enggak? Cuaca. Ya, dari cuaca maksud saya. Jadi cuaca yang di sini kita bahas, mungkin ada salah satu rekan yang mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengisi jam di kelas tertentu pada saat jam 11 siang. Itu pasti ada. Jadi kita sepakati kalau seperti itu mungkin kita selingi seharusnya. Di cuaca ini sangat terik. Kadang kan ada juga jam 11 itu tidak begitu terik. Ya. Kita ganti saja materinya. Seharusnya materi ini untuk pertemuan keempat, kita gunakan di pertemuan ketiga. Dengan catatan, besok kita roker. Jadi bisa saja nanti kegiatan, contoh nih senam, kita gunakan saja di teras sekolah ataupun di dalam kelas. Ya betul. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, cara yang kami lakukan pertama kali adalah kami mengkomunikasikan secara baik dengan siswa. Setelah kami komunikasi dengan baik, kemudian kami ajak berpartisipasi audiens berupa tanya jawab ataupun bentuk-bentuk ice breaking. Kemudian penggunaan waktu yang efisien itu karena di modul ajar pun sudah ditentukan pendahuluannya berapa menit, kemudian intinya berapa menit. Apabila kita lakukan hal tersebut dengan baik dan benar, maka
ketepatan dan kesesuaian waktu biasanya tidak akan meleset dari jam yang telah ditentukan. Oke, yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama adalah keterampilan gerak yang diajarkan. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan. Di sini satunya Kak Udin, salah satu keterampilan gerak aja yang Kak Udin contoh kayak Kak Udin latihan sekarang nih. Oke, ini kita contohkan sekarang. Tunggu bentar ya rekan-rekan. Mana nih mau diputar kameranya? Nih, saya sedang melakukan latihan futsal bersama para siswa. Di sini saya tidak mengajarkan bermain futsalnya terlebih dahulu, tapi teknik-teknik dasar, yaitu bagaimana kontrol, bagaimana passing yang benar. Nah, kalau sudah didapatkan ini dengan baik, maka permainan yang kita harapkan itu akan terwujud dengan semestinya. Ini salah satu contoh. Mungkin kalau di sekolah kita itu misalnya kita contohkan dalam permainan kasti. Bukan permainan kastinya terlebih dahulu yang kita ajarkan, tapi cara menangkap dengan baik, bentuk tangannya kayak mana, kemudian lemparan yang baik kayak mana, biar tepat ke arah kawan yang kita tuju. Nah, setelah itu mereka lakukan secara bergantian dan berpasangan dengan teman. Setelah bisa, maka barulah kita ajarkan cara bermain kasti yang baik dan benar. Oke, lanjut. Apa cukup ini aja, Kak Fasil? Ada lagi nih Kak, yang ketiga syarat. Kemudian syarat yang bisa digunakan. Misalnya dengan bunyi peluit. Apabila bunyi peluit, maka tim yang sedang memegang bola harus melempar ke arah yang menangkap bola. Boleh dengan peluit. Atau boleh dengan kata ya. Silakan lempar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami gambarkan dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami minta saran dan masukan kepada rekan-rekan. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Oke, baik. Silakan kakak-kakak yang lain yang ingin menggali referensi kembali bersama kelompok Kak Udin. Sangat menarik nih, Kak Udin sambil memberikan pengajaran kepada tim futsalnya, ya. Salut nih buat Kak Udin, tetap melakukan kegiatan GIMED walaupun dengan kesibukan kesehariannya, tapi inilah kita. Jadi di sini Kak Udin telah banyak menyampaikan, memaparkan terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi. Contohnya dalam pemberi syarat Q. Kalau dalam lari jarak pendek kan juga ada beberapa syarat isyaratnya. Kadang kita bisa menggunakan peluit ya, dengan aba-aba bersedia, siap, bunyi peluit. Atau kita bisa menggunakan suara, bersedia, siap, atau memberikan kalau kayak senam, isyarat itu kan bisa dengan hitungan, ya, bisa dengan tepukan dan lain-lainnya. Mungkin dalam pembelajaran lain, ya, kakak punya referensinya mungkin. Ada yang mau memberikan berbagi di sini, silakan kakak. Sebelum kita melanjutkan, kelompok yang ini Kak Udin kelompok ketiga, kelompok keduanya Kak Aldo ada ya di sini, Kak Aldo. Kak Aldo nggak ada kayaknya. Baik, di sini mungkin bisa saya berikan lagi referensinya tentang yang pertama itu ya, referensi tentang mendapatkan perhatian. Ya, kita sama-sama tahu guru PJOK itu memerlukan strategi yang kreatif dan inovatif dan bervariasi
yang mana kita nanti dapat memastikan keterlibatan mereka itu sepanjang proses pembelajaran agar mereka betul-betul perhatiannya tertuju kepada materi yang kita ajarkan. Ya, walaupun mungkin notabene anak-anak ini peserta didik kita kurang meminati pembelajaran yang kita terapkan, katakanlah dalam senam, ya. Tapi dengan kita memberikan strategi yang kreatif, kita dapat memainkan permainan dalam belajar. Di situ anak-anak pasti akan mengikuti dengan perhatian yang lebih, saya rasa. Kita bisa menggunakan aktivitas yang menarik, ya, mengkombinasikan berbagai jenis aktivitas fisik seperti permainan, tantangan. Contoh dalam atletik itu kan banyak kombinasinya, jalan, lari, bisa kita kombinasikan dalam permainan. Ya, ada ya, pengalaman saya itu ada juga di bukunya itu permainan membawa pesan. Ya, kita bisa menggunakan memfasilitasi berbagai alat yang ada di sekolah, bisa kita gunakan buku, ya, bukunya sebagai pesan dalam aba-aba jarak yang telah kita tentukan. Peserta didik ini kita berikan kayak seperti lomba yang sudah kita tetapkan kelompoknya terlebih dahulu. Setelah kita berikan kelompok, barulah kita kasih ke pengertian seperti apa permainannya. Di situ pasti mereka akan memperhatikan bagaimana keseruan dalam bermain dengan pembelajaran yang kita terapkan. Atau kita bisa menggunakan alat dan media yang mendukung. Ya. Contoh aja seperti ya yang kita ada di sekolah aja ya Kakak. Kak bisa kita terapkan kayak contoh bola. Bola nih kalau seandainya nggak ada gitu kan, kita bisa gunakan kertas-kertas nggak pakai, kita kremo-kremokan, kita gulung nggak jadi bola, bisa kita mainkan dalam permainan lempar tangkap. Ya, masih banyak lagi yang bisa kita terapkan. Itulah tentang mendapatkan perhatian peserta. Lanjutnya terkait dengan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan dan PJOK, ya. Strategi yang penting di sini kita dapat pastikan keterlibatan peserta didik kita itu betul-betul mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Kita dapat membuatkan strategi dengan melibatkan penyusunan tahapan pelajaran yang terstruktur dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, serta mengorganisasi penugasan dengan tepat sehingga pengalaman belajar lebih menjadi efektif. Ya, banyak contoh-contohnya yang bisa kita terapkan. Ya, ada buku-buku referensi yang kita dapat. Kita bisa melakukan gerakan, kontennya seperti apa. Ya, disitulah kita bisa menggunakan ide-ide kreatif kita. Dan selanjutnya referensi tentang isyarat atau cue. Sini kakak sudah memahami dalam isyarat atau cue itu, ya, itu ada petunjuk, bahwa itu petunjuk verbal ataupun non verbal yang kita gunakan dalam keseharian kita dalam mengajar, di mana di situ dapat membantu peserta didik, ya, dapat memahami teknik, gerakan, dan keterampilan yang perlu dikuasai, yang telah disampaikan Kak Udin tadi. Pada saat Kak Udin sekarang dalam melatih pesertanya dalam futsal, Kak Udin telah menjelaskan bukan langsung ke dalam bermainnya, tapi di situ Kak Udin menerapkan bagaimana peserta didik kita atau peserta kita itu betul-betul menguasai tekniknya seperti apa dalam menendang, ya, seperti apa nendang kaki bagian dalam tuh, seperti apa nendang kaki bagian luar. Pun begitu juga sebaliknya dengan cara mengontrol atau menghentikan bola. Dan bagaimana juga cara taktik, ya, mendribble dengan mengkombinasikan itu semua untuk menjadikan sebuah permainan atau permainan sepak bola ataupun futsal agar mereka betul-betul menguasai permainan tersebut sehingga mereka bisa, ya, membuat suatu permainan itu menjadi menyenangkan. Mungkin disitulah yang bisa kita lakukan dalam memberikan atau menerapkan cue atau isyarat. Selanjutnya, saya akan memberikan menampilkan slide-nya maksud saya. Slide berikutnya.
setelah kita berbagi referensi yang telah kakak-kakak cari, yang kakak diskusikan selama 45 menit tadi, walaupun kondisi dalam kegiatan diskusi kurang efektif karena kesibukan dan kegiatan kakak juga, itu saya maklumi, tapi saya harap kakak betul-betul bisa memahami ya bagaimana tugas geraknya itu seperti apa dalam pembelajaran yang efektif. Kita betul-betul terarah kepada peserta didik kita. Nah, jadi di sini kita sudah berbagi ke berbagai referensi tentang penyajian tugas gerak. Selanjutnya ada pesan kunci di sini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, di sini kakak-kakak bisa memahami, mengerti dari pesan kunci yang telah dituliskan di sini. Ya, kita disuruh untuk bagaimana mengembangkan pemikiran kita agar kita mendapatkan referensi ya untuk memperkaya ilmu dalam mengembangkan pendidikan kita, pengajaran kita dalam mendidik anak-anak agar anak-anak itu bisa memenuhi hasratnya sesuai dengan karakternya. Disinilah kita guru PJOK bisa bagaimana caranya untuk mencari ya. Jadi referensi ini bisa kita kembangkan semester yang kemarin atau tahun kemarin kita buat pembelajarannya seperti ini. Nah, untuk kedepannya kan kita bisa dimodifikasi lagi referensinya dalam pembelajaran. Kita ubah lagi yang lebih menarik lagi agar peserta didik kita ini betul-betul perhatiannya tertuju kepada pembelajaran yang kita terapkan. Jangan kita udah capek-capek menerapkan pembelajaran, tahu-tahu peserta didik malas, masih juga melakukan gerakan asal-asalan aja gitu kan. Jadi ya kita juga tidak salah ya, tapi dalam pembelajaran kita tetap harus optimis bagaimana caranya agar pembelajaran kita terapkan ini betul-betul mengarah ya, menyenangkan bagi peserta didik kita. Terlebih lagi dalam anak-anak SD nih yang pada rata-rata di sekolah kita yang memang haus akan berbagai gerak dalam permainan ya. Mereka akan terpacu adrenalinnya dalam melakukan berbagai kegiatan gerak permainan. Contoh saja dalam permainan berlari ya, dikembangkan dalam permainan, dilombakan. Nah, itu di situ anak kelas 1 aja, anak kelas bawah itu udah membuat mereka bahagia. Dapat mereka berlari, apalagi berlari dengan menggunakan jarak dan dibuat dalam bentuk lomba. Di situ udah semakin membuat mereka menjadi lebih bersemangat kayaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik kakak, panjang lebar telah kita paparkan di sini. Kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kita, bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak jawab apakah ada informasi baru yang kakak dapatkan, yang telah kakak-kakak ini tadi dari referensi-referensi yang kakak temukan, apakah ada informasi yang baru yang menarik bagi kakak-kakak? Silakan kakak-kakak jawab, boleh langsung raise angkat tangan ataupun jawab di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Apa informasi barunya setelah kakak-kakak atau hal yang menarik setelah kakak mendapatkan mencari referensi tentang bagaimana penyajian tugas gerak dari menerapkan perhatiannya tadi atau menerapkan konten seperti apa dan memberikan isyarat cue-nya seperti apa. Silakan kakak-kakak yang ingin menjawab lewat
langsung boleh, lewat kolom chat juga boleh. Silakan. Halo kakak. Halo Kak Udin, Kak Zulfikar, kakak yang lainnya, Kak Bayu. Kak Usman, Kak Alhumaidi. Silakan memberikan refleksinya terkait apakah ada informasi baru yang menarik setelah kakak-kakak tadi berburu referensi tentang penyajian tugas gerak, mulai dari menerapkan perhatian atau memberikan konten dan menerapkan atau memberikan penyajian ya yang baik pada peserta didik, syarat-syaratnya seperti apa, Q-nya seperti apa. Bentar Kak, saya mau ke WC bentar. Baik, kakak-kakak, mungkin tidak ada yang memberikan refleksinya terkait tentang kegiatan kita. Mungkin karena kakak tak tahu nih kita kenapa, karena kondisi cuaca atau hujan. Ya, yang jelas saya harap kita semua bisa betul-betul serius mengikuti kegiatan ini sampai dengan tahap selesai nanti, sehingga tidak ada kerugian lah di antara kita. Ya, kakak-kakak bisa lulus, ya, bisa memaksimalkan materi yang telah kakak dapatkan untuk kakak terapkan di sekolah. Jadi dalam kegiatan ini, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Walaupun berjalan kurang efektif, tapi saya harap kakak bisa mengetahui pembelajaran seperti apa, bisa merubah penerapan pembelajaran yang kemarin masih kurang dengan cara teknik belajar yang masih belum baik, dengan pembelajaran yang telah kakak
pelajari di LMS maupun dalam kuatkan pemahaman kita di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kakak bisa menerapkannya dalam pelajaran kakak di sekolah masing-masing. Ya, ilmu yang kita dapatkan ya dapat kita merubah cara pandang kita, merubah cara mengajar kita agar betul-betul menjadi pembelajaran yang menarik, ya, menjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Jadi referensi yang telah kakak dapatkan akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta kita semua, terutama saya juga, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, jadi di situ sama-sama kita berharap ya kegiatan kita ini akhirnya nanti dapat berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan bersama demi kemajuan ya pendidikan di daerah kita di Indonesia, terutama kita dapat memenuhi hasrat gerak peserta didik kita yang tadinya masih kurang dalam bergerak. Setelah kita menerapkan pembelajaran materi yang efektif, pembelajaran menarik, nah, semua peserta didik kita dapat melaksanakannya sehingga terciptalah ya tujuan yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih kakak-kakak. Hapus dulu untuk kita hari ini, walaupun banyak kekurangannya karena kondisi dan situasi juga. Saya memaklumi itu, tapi saya harap kita semua dapat betul-betul ya memaksakanlah diri kita untuk berbenah. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri untuk merubah atau memberikan kelayakan bagi pendidikan kita, siapa lagi ya. Semoga harapan kita bersama, sama-sama kita mau berbagi, mau belajar, hendaknya ke depannya nanti seperti yang Kak Udin kemarin sampaikan, pasti akan ada reward-nya yang akan kita dapatkan lah gitu. Oke, terima kasih kakak semuanya. Saya stop presentasi dulu, kita dokumentasi sebentar. Sebelum kita tutup, silakan kakak-kakak menampilkan atau membuka kameranya. Kita dokumentasi untuk kegiatan akhir kita, kegiatan penutup kita. Silakan kakak-kakak buka kameranya, perlihatkan wajah-wajah penuh semangatnya, wajah-wajah optimis dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, silakan Kak Udin buka kameranya, Kak Udin, Kak Jaya. Ya, Kak Almaidi juga udah. Kalau sudah, kita mulai saja ya dengan berikan semangat terbaiknya. Silakan kakak. 1, 2, wih Kak Jaya keren. 3. Saya kirim dulu ke grup kita. Kita ulang Kak, sekali lagi Kak. Nah, Kak Sri baru munculnya dari berburu referensi tadi. Siap, 1, 2, 3. Semangat. Ya, semangat membara. Keselamatan Kak Zulfikar. Oke kakak, terima kasih banyak untuk kesempatan kita hari ini. Semoga lain waktu kita dapat bertemu kembali di ruang tatap maya ini. Yang jelas persiapkan diri kita untuk kegiatan tatap muka pada hari tanggal 13 kita pembukaan. Ya, selanjutnya tanggal 14 hari Senin kita sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Saya stop dulu recordnya.